Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1645 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, dan meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan membicarakan tentang tema-tema Natal. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas, pasal yang pertama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sakaria dan Elisabet adalah orang tua kandung daripada Yohanes Pembaptis. Sakaria adalah seorang imam dan Elisabet istrinya adalah seorang yang dari keturunan Nabi Harun. Artinya, mereka berdua adalah hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Amin. Siapa mereka? Kita dapat melihatnya di ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Sakaria dan Elisabet, firman Tuhan ini katakan adalah orang benar di hadapan Allah, bukan orang benar di hadapan manusia. Kalau orang benar di hadapan bos atau di hadapan manusia, bisa saja mereka penjilat, saudara. Bisa saja mereka selalu mengatakan baik, benar, oke, tetapi ternyata di balik semuanya itu tidak benar. Karena mereka hanya mau mencoba menyenangkan atasan mereka, bos mereka, atau manusia. Tapi firman Tuhan dikatakan mereka adalah orang benar di hadapan Allah. Amin. Tadi saya katakan orang berusaha berupaya untuk benar di hadapan manusia, saudara. Mereka rela melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau firman Tuhan ini katakan mereka adalah orang benar di hadapan Allah, berarti mereka memang betul-betul hidup dalam kebenaran. Walaupun mereka hanya sendirian, tapi mereka betul-betul hidup benar. Hidup jujur, hidup berintegritas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja. Rupanya Sakaria dan Elisabet adalah orang yang taat pada firman, menurut segala perintah dan ketetapan. Amin. Tidak ada satupun yang mereka lalaikan. Artinya mereka betul-betul pribadi yang taat pada firman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja. Mereka adalah orang yang kudus. Mereka menjaga kekudusan. Mereka tidak mencemari hidup mereka dengan perbuatan-perbuatan cemar. Mereka betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dengan hidup melayani Tuhan dengan setia seperti Sakaria dan Elisabet yang hidup benar, taat, kudus membuat mereka bebas dari masalah? Tentu tidak, saudara. Sakaria dan Elisabet ada persoalan, ada pergumulan yang mereka gumuli bertahun-tahun. Pertanyaannya, apa masalah mereka? Lihat ayat 7.
Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Amin. Apa masalah Zakaria dan Elisabet? Mereka tidak punya anak. Firman Tuhan katakan Elisabet mandul. Dan masalah yang berikut, keduanya telah lanjut umurnya. Jadi dari pandangan medis, ilmu kedokteran, tidak mungkin mereka bisa punya anak. Karena Alkitab mencatat, Elisabet mandul, jadi secara manusia, mereka tidak mungkin bisa punya anak. Pertanyaannya, apakah mereka menyerah? Apakah mereka kecewa dengan Tuhan? Apakah mereka mundur dari pelayanan? Tidak, saudara. Perhatikan ayat 8 sampai ayat 17, saya akan bacakan buat kita sekalian. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Zakaria dan Elisabet, ketika mereka mendapati kehidupan mereka hampa karena tidak punya anak, Elisabet mandul, mereka tidak kecewa dengan Tuhan. Mereka tidak mundur dari pelayanan. Kita dapat melihat Zakaria dan Elisabet tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Kalau saat ini Tuhan belum mengabulkan doa-doa saudara, lambok ya jangan ngambul, jangan ngambek saudara, tetap setia berdoa. Amin. Saya percaya orang yang setia berdoa, semua doanya didengar Tuhan dan pastinya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau ditanya apa yang menjadi pergumulan Elisabet dan Zakaria, pasti berpuluh-puluh tahun permintaan mereka pasti satu, punya keturunan. Betul? Karena dari suku Lewi dan keturunan Harun itu bertugas, keturunan mereka ini bertugas untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Jadi ada satu kerinduan dalam hati mereka. Mereka mendapat anak yang nantinya dapat meneruskan pelayanan mereka. Tapi kenyataannya, sampai mereka sudah lanjut umur, mereka belum punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dapat menangkap bahwa mereka sangat-sangat menderita. Bisa saja mereka dihina. Oh, kamu orang yang dekat dengan Tuhan. Kamu mendoakan orang-orang mengalami mujizat. Yang sakit disembuhkan. Yang mandul mereka doakan. Akhirnya bisa punya anak dan lain sebagainya. Lah sekarang, yang mendoakan orang mengalami pergumulan, Elisabet mandul. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, mereka mengalami tekanan batin pada saat itu. Mereka bisa saja dihina. Oh, kamu hamba Tuhan, kamu banyak melakukan mujizat, kamu mendoakan orang
terkabul, tapi kenyataannya dirimu sendiri sedang bergumul. Tapi Tuhan tidak memberikan apa yang kamu gumuli. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya berpuluh-puluh tahun Zakaria dan Elisabet mengalami tekanan batin seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap begini. Walaupun mereka ada di bawah tekanan, cibiran orang, tapi mereka tidak berhenti berdoa. Amin. Mereka terus berdoa sampai pada akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Amin. Saudara, perhatikan ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Haleluya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Zakaria dan Elisabet tidak berhenti berdoa, tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, meminta anak kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini katakan umur mereka sudah lanjut, sudah tua, sudah tidak mungkin mereka bisa punya keturunan. Tambah lagi Elisabet mandul, artinya tidak mungkin bagi manusia mereka bisa punya anak. Tapi mereka terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tak henti-henti berdoa. Ketika mereka melayan, mereka berdoa, mereka berjalan menuju rumah Tuhan, mereka terus meminta, Tuhan beri kami keturunan, beri kami keturunan, beri kami keturunan. Saudara, dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami sama seperti yang dialami Zakaria dan Elisabet. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa sampai Tuhan menjawab doa-doa saudara. Amin. Haleluya. Saudara, bagi orang Israel pada saat itu, keluarga yang tidak punya anak itu aib keluarga. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan dengar baik. Saudara tidak akan dipermalukan Tuhan. Amin. Roma 10 ayat 11 berkata, "Barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara tidak akan dipermalukan. Sebab saya percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan kerjakan kepada Elisabet dan Zakaria, itu juga yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Zakaria dan Elisabet adalah contoh bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak dipermalukan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa orang yang setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, itu tidak bebas dari masalah. Betul, ada masalah, ada persoalan. Betul? Dari kisah Zakaria dan Elisabet kita belajar bahwa masalah yang mereka gumuli adalah masalah masa depan. Karena bicara anak, bicara masa depan. Tentu ini juga bicara harga diri mereka sebagai hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan mengadakan mujizat bagi mereka? Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Mereka tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Itu yang pertama. Tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Yang kedua, mereka tetap berdoa. Yang ketiga, mereka tetap hidup dalam kebenaran. Yang keempat, mereka tetap hidup taat pada firman. Dan yang kelima, mereka tetap hidup dalam kekudusan. Haleluya. Inilah yang membuat mereka mengalami mujizat. Amin. Mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Zakaria yang sudah lanjut umur, Elisabet juga yang saat itu sudah tidak haid, sudah lanjut usia, tapi Tuhan sanggup melakukan mujizat karena mereka tetap setia mengikut dan melayani Tuhan, tetap setia berdoa, tetap hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, dan dalam kekudusan, sehingga mujizat terjadi dalam hidup mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pelajari anak yang didapatkan dari pergumulan,
pasti akan menjadi anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya kasih contoh Samuel. Ibunya Samuel siapa? Hana. Hana juga mengalami hal yang sama dengan Elizabeth. Alkitab mencatat Hana mandul, tapi apakah itu membuat Hana menyerah? Tidak, saudara. Hana malah tambah semangat datang ke rumah Tuhan, berdoa, puasa, dan terakhir, Hana bernasar kepada Tuhan. Apa nasar Hana? Kalau dia memiliki anak laki-laki, dia akan serahkan itu kepada Tuhan menjadi hamba Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan membuka kandungan Hana, dan Hana hamil. Hana melahirkan anak yang dia nanti-nantikan bertahun-tahun. Hana kemudian memberi nama anak itu Samuel. Saudara, ketika dia dapat anak itu, saudara, setahun kemudian dia bawa anak itu kepada Tuhan. Hana membayar nasarnya. Padahal dia rindukan anak ini bertahun-tahun. Tapi karena dia sudah bernasar berjanji kepada Tuhan, akhirnya dia harus bawa untuk membayar nasarnya. Dia bawa anaknya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara lihat, Zakaria dan Elizabeth, Tuhan memberi mereka seorang anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena pergumulan mereka pada anak itu menghasilkan anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saat ini saudara memiliki masalah atau pergumulan dalam hidup saudara, mungkin ada di antara saudara yang tidak mempunyai anak sampai beberapa tahun dalam pernikahan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Firman Tuhan ini memberi kita pengharapan baru. Amin. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan sakit hati kepada Tuhan. Mungkin saudara sebagai hamba Tuhan juga. Mungkin saudara sudah terlibat dalam pelayanan. Dan saudara gumuli saudara. Saudara nggak punya anak. Apalagi kalau ketemu orang sudah berapa anaknya. Tambah stres, tambah frustasi saudara. Dengar baik, jangan putus asa, jangan kecewa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Zakaria dan Elizabeth. Setialah mengikut dan melayani Tuhan. Setialah berdoa, setialah hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam kekudusan. Maka Tuhan pasti akan memberikan kepada saudara apa yang saudara minta. Apa yang saudara gumuli saat ini. Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Apa yang saudara doakan selama ini. Karena saya yakin Tuhan tidak akan mempermalukan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehamilan dari Elizabeth ini menjadi satu konfirmasi dari Maria kepada Elizabeth. Bahwa betul apa yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menyambut kelahiran Sang Putra Natal, Tuhan mempersiapkan Elizabeth dan juga Zakaria. Dari mereka lahir Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi pelayanan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Saya sebut ini adalah mujizat menyambut Natal. Amin. Saya berdoa supaya saudara juga mengalami mujizat seperti yang dialami Elizabeth dan Zakaria. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Bahwa dalam menyambut Natal ini ada mujizat bagi kami orang percaya. Bapa di surga mau berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun ada saat ini rumah tangga yang sudah bergumul dengan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Namun sampai selama ini sudah bertahun-tahun belum mereka dapatkan. Hamba berdoa, biarlah saat ini Tuhan adakan mujizat. Seperti Tuhan mengadakan mujizat kepada Elizabeth, kepada Ribka, kepada Sarah, kepada Hana, itu juga yang terjadi kepada mereka yang mendengarkan renungan ini. Mereka yang dikatakan mandul mengalami mujizat Tuhan. Mereka akan lahir dari rahim mereka, anak-anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa ya Tuhan berkati semua pendengar.
Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.